Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah awal mengenal aplikasi BIM. Sebelumnya kita lanjut aja ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu BIM. BIM adalah singkatan dari Building Information Modeling, merupakan proses berbasis teknologi digital yang digunakan dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan manajemen bangunan atau infrastruktur. Dengan BIM, semua informasi tentang sebuah proyek konstruksi seperti desain, material, jadwal, dan biaya dikoordinasikan dalam model digital yang terintegrasi. Nah, jadi itu arti dari BIM gitu ya. Singkatnya BIM itu seperti itu. Nah, untuk manfaat BIM tersendiri yaitu yang pertama ada kolaborasi yang lebih baik. Jadi semua pihak yang berkontribusi seperti arsitek, insinyur, atau kontraktor dapat bekerja dalam satu model digital yang menjadikan bisa mengurangi miskomunikasi. Nah, yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Dalam BIM, deteksi potensi kesalahan desain atau konstruksi bisa menghindari revisi yang signifikan. Seperti itu. Dan yang ketiga, visualisasi 3D yang realistis, membantu memahami proyek secara lebih mendalam sebelum konstruksi dimulai. Yang keempat, pengelolaan proyek yang optimal. Data proyek yang tersimpan dan terorganisir untuk pemeliharaan dan manajemen yang jangka panjang. Seperti itu. Itu merupakan manfaat dari BIM. Nah, terus ada aplikasi Revit. Nah, aplikasi Revit ini merupakan aplikasi pengaplikasian sistem BIM ya, teman-teman. Apa sih aplikasi Revit? Revit adalah perangkat lunak desain berbasis Building Information Modeling atau BIM yang dikembangkan oleh Autodesk, sama seperti AutoCAD, Civil 3D, dan lain-lain. Aplikasi ini banyak digunakan oleh arsitek, insinyur, dan profesional konstruksi untuk membuat dan mengelola model 3D yang detail dari bangunan atau struktur. Nah, Revit tidak hanya memungkinkan pengguna untuk merancang dengan presisi, tetapi juga mendukung kolaborasi antar tim dalam proyek konstruksi. Seperti tadi yang manfaatnya mengurangi miskomunikasi antar pihak, karena semua data terkonsolidasi dalam model yang sama. Selain itu, Revit juga memiliki fitur untuk analisis struktur, perencanaan energi, dan pembuatan dokumentasi teknis yang diperlukan untuk konstruksi. Nah, itu singkatnya ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah, di sini ada tampilan awal Revit. Kita buka dulu ya aplikasinya. Kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi Revit tahun 2021 ya teman-teman. Nah, untuk tampilan awalnya itu ada model, family, atau dan recent. Model tersendiri ini ada merupakan project-project keseluruhan. Nah, untuk family itu komponen-komponen dari bangunan atau project yang ingin dibuat ya, seperti ada apa namanya tuh, meja, eh, terus tuh ada jendela, atap, rangka atap seperti itu ya teman-teman. Itu yang lebih detailnya itu di family. Kalau di model itu keseluruhan satu bangunan seperti itu. Dan recent itu adalah eh, kayak project yang sebelumnya kita keluarkan gitu. Jadi ada muncul di awal. Seperti itu kalau recent file. Nah, nah di sini ini menggunakan Revit tahun 2021 ya teman-teman. Ada model, family, dan recent file. Seperti itu. Tuh, di family ada kuda-kuda, meja, uh, terus tuh ada jendela dan lain-lain. Nah, kalau untuk model tersendiri ada banyak ya teman-teman. Kayak itu keseluruhan. Mau itu proyek bangunan tapi arsitektur atau strukturnya, soalnya nanti bisa di apa namanya tuh di setting. Kalian mau gambar arsitektur, struktur atau MEP. Oke, lanjut. Nah, di sini ada new project. Di sini ada 4 template ya teman-teman. Ada yang tadi saya sebutin, architectural template, structural template, mechanical template, dan konstruksi template. Seperti itu. Kita langsung aja buka ya teman-teman.
New. Nah, sini ada banyak nih template-templatenya nih. Ada imperial, metric, ya. Tuh ada konstruksi, arsitek, struktur, dan plumbing. Kalau nggak ada di sini bisa di browser. Cari di templatenya teman-teman di filenya. Nah ini banyak tuh ada English template, Jerman. Banyak templatenya teman-teman kalau di Rapid 2021. Itu aja. Misal kita mau buat yang arsitektural template. Nah ini yang metric. Project baru. Jut. Nah ini untuk tampilan awalnya. Ntar belum muncul. Nah, sini ada tuh grid dan level kalau di template arsitektur, wall, door, dan yang lain-lain. Nanti kita buka di aplikasinya langsung. Nah, ini ada properties. Properties untuk di template arsitektur ada di sini ya teman-teman. Terus di sini ada project browser. Untuk ribbon-ribbonnya atau shortcut atau toolbarnya untuk template arsitektur ada wall, door, window, komponen, dan yang lainnya. Sebenarnya untuk memahami aplikasi itu kalian harus bisa dasar-dasar bahasa Inggris ya teman-teman. Soalnya ini kan ada wall artinya dinding dan yang lain-lain seperti itu. Oke, kita lanjut ke template yang lainnya. Coba untuk yang struktur, oke. Nah, untuk strukturnya di sini juga udah beda ya logonya teman-teman antara arsitektural sama struktural. Nah, untuk propertiesnya juga sama project browsernya juga beda ya teman-teman. Kita bandingkan. Nah, kalau di struktur, ini di apa namanya tuh? Di shortcutnya atau di ribbonnya ada beam, kolom, dan lain-lain. Ini beda kayak arsitektural ya teman-teman. Kita buka, pastiin. Nah, ada kolom, atap, dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau di struktur mah itu buat struktur, tapi seperti apa namanya tuh bagian-bagian dari arsitektur juga masih ada gitu. Karena di struktur juga butuh untuk propertiesnya di sini ada grafik, underlay, extend, identity data, passing dan yang lainnya. Nah, untuk project browsernya, untuk di struktur ada eh, struktur plans, level 1, level 2 dan yang lainnya. Nanti kalau sesuai apa namanya tuh bangunan proyek kalian berapa lantai gitu. Terus ada 3D view, elevasi. Nah, sini ada east, north, south, west. Ada legenda dan yang lainnya. Seperti itu. Kita coba di hmm, template yang lain. Misal kita yang plumbing, buka template yang plumbing. Untuk yang plumbing di sini sama ya, rata-rata ada mirip si ribbon atau shortcutnya, tapi ada beberapa yang berbeda gitu teman-teman. Nah, seperti ada di MEP ya, ada duct, pipa, electrical. Yang tadi plumbing, itu. Asal kita buka lagi template-nya. Nah, di sini juga kalian bisa eh, cari-cari sendiri ya kegunaannya. Di sini ada beberapa yang beda. Kalau level 1, level 2 juga itu beda sebenarnya si propertiesnya. Underlay, extend, grafik, identity data. Nah, untuk skala nih di grafik ada penyesuaian skala,
display model, detail, dan lain-lainnya. Ini bisa diedit. Jadi bisa lebih apa namanya tuh lebih kompleks gitu teman-teman, lebih detail gambar yang ingin kalian gambar seperti itu. Kalau di properties, Project Manager juga ini rata-rata beda-beda ya teman-teman. Untuk floor plans ada plumbing satu, plumbing 2, terus ada ceiling plans, 3D view, elevasi, dan yang lainnya. Nah, ini untuk properties. Tadi penjelasan properties udah sedikit disinggung ya teman-teman. Di sini ada grafik, action, identity data, passing. Nah, untuk tampak atasnya atau yang apa namanya tuh? Lantai satu, tampak atas ya teman-teman. Sini ada kayak tadi yang sudah dijelaskan ada grafik, underlay, action, identity data dan passing. Nah, untuk di tampak sampingnya di elevasi buildingnya di sini ada grafik, action, identity data, passing. Nah, ini cuman di tampak samping itu tidak ada apa namanya tuh underlay. Soalnya nggak mungkin ya gitu ke samping di underlay kecuali ke atas gitu. Terus ada di properties potongan, di sini ada grafik, action, identity data, passing. Di sini juga gak ada underlay ya teman-teman. Untuk di properties tampak 3D, ini ada grafik, action, kamera, ini ada tambahan kamera, identity data, passing. Nah, di sini juga gak ada underlay. Cuman ada tambahan kamera karena di sini 3D gitu, tampak 3D ya teman-teman. Coba ya langsung di aplikasinya. Nah, di sini. Misal kita tadi langsung aja yang ke tampak 3D. Ini di sini ada view. Kita coba. Nah, oh ya kita coba contohin dulu gambarnya dulu ya teman-teman. Kita misal bikin dinding. Sini ke sini, 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 sini. Terus kita kasih jendela misal di sini, di sini. Kita kasih pintu juga samping ke dalam. Misal segitu aja dulu teman-teman. Kita buka di eh, tampak 3D-nya. Oh, ini tampak 3D. Untuk propertinya seperti ini ya teman-teman untuk di 3D. Cuma ada new doors. Nah, untuk tampak 3D kayak tadi ya sudah dijelasin. Grafik, action, kamera. Nah, ini bisa di-render di sini teman-teman kalau di Rapid. Cuman hasilnya kurang maksimal. Kalau menurut saya ya teman-teman. Lebih baik pakai aplikasi yang lain kalau untuk rendering. Terus ada identity data, passing. Seperti yang tadi saya jelasin. Ini ada skalanya, view-nya 1:100, view scale, dan yang lainnya. Kalian belajar aja bahasa Inggris dasar-dasarnya supaya bisa memahami toolbars, ribbon yang ada di aplikasi. Rata-rata pakai bahasa Inggris ya teman-teman, seperti CAD, Rapid, Civil 3D, dan aplikasi-aplikasi gambar yang lainnya. Seperti itu. Oke. Terus kita, nah, ntar, seperti itu teman-teman. Nah, untuk di level 2 kayak gini sama untuk si apa namanya tuh propertiesnya, project browsernya gitu.
Ini properties kegunaannya sama kayak aplikasi yang lainnya teman-teman untuk mengatur gambar yang kita buat. Nah, di sini untuk project browsernya kita bisa lihat 3D view-nya, elevasinya, dan structural plan. Sini kan ada level 1 analytical, level 2 analytical, dan slide. Itu. Tuh teman-teman. Misal kita coba di, nah, top yang tampak samping nih. Propertinya seperti ini, berbeda tadi. Gak ada underlay ya teman-teman. Tampak samping seperti ini. Ini nanti si ketinggian dindingnya ini bisa sejajar, apa namanya tuh? Bisa diedit teman-teman. Nanti mungkin saya bisa jelasin di part selanjutnya teman-teman. Di sini kita belajar untuk memahami aplikasi Rapidnya aja gitu. Tampilan-tampilan awal, kegunaan toolbar dan lain-lain. Seperti itu. Selling plan nih. Seperti ini. Propertiesnya seperti ini. Extend underlay ada underlay nih. Seperti itu. Untuk di Rapid. Kenapa lagi ya? Oh ya, mungkin di aplikasi baru itu biasanya apa namanya tuh? Nah, nah, si template-templatenya tuh belum muncul. Misal kita hapus beberapa nih. Kita mau tambah. Nah, di sini. Tadi ke file, option, file location ya teman-teman. Misal kita mau nambahin template yang mana ya? Misal, nah, misal template yang struktural analysis default metric nih. Langsung ada muncul di sini. Misal mau tambahin lagi, electrical nih. Langsung muncul di sini. Nanti pas pemilihan, pas di tampilan awal tadi mau membuat project di yang awal itu muncul. Nah, cara nyarinya di file location ini teman-teman untuk mencarinya. Seperti itu. Banyak kok template-templatenya ini Rapid 2021. Oh, ada dari China, C, Inggris, Jerman dan lain-lain tuh banyak teman-teman untuk template-templatenya. Biasanya di sini saya menggunakan template yang dari Inggris saja nih, yang metrik seperti itu. Itu untuk mencari template. Lagi ya. Nah, misal kita coba-coba aja dulu kita gambar-gambar yang lain, teman-teman. Ini dari misal kita gambarnya, misal di arsitektural nih. Kita coba. Kita gambar dinding. Oke. Terus kita kasih pintu. Kita bebas aja dulu ya, teman-teman. Tempel-tempel aja dulu. Nah, kita kasih jendela. Misal kita kasih kolom titik-titiknya. Nah, di sini ada warning. Sebenarnya di sini udah ketempel, cuman di untuk tampak atas gak kelihatan gitu teman-teman. Kayak gitu di kolom. Tempel lagi. Seperti itu. Kita coba buka di tampilan 3D-nya. Nah, kolomnya ke bawah. Nanti ini bisa disetting. Mungkin saya bisa jelasin di eh, part selanjutnya teman-teman.
nantikan aja seperti itu. Coba kita lihat di potongannya, tampak samping maksudnya. Seperti ini itu ada elevasi-elevasinya teman-teman. Ini sangat memudahkan sekali aplikasi Rapid ini karena sistem BIM ya teman-teman. Jadi antara arsitektural, struktural, dan MPP itu jadi satu kesatuan. Kayak kita edit ini bisa berubah nanti yang lainnya. Jadi minim kesalahan dan minim miskomunikasi seperti itu teman-teman. Ya mungkin segitu aja dulu teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.